Baik anak-anak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang beragama lain. Marilah kita mulai untuk pembelajaran virtual IPA yang kedua ini dengan semangat yang tinggi, dengan hati yang ikhlas, sehingga nanti ilmu yang kita dapatkan itu menjadi bermanfaat. Baik anak-anak, sudah sarapan semua ya? Tentunya kalian pagi ini dalam keadaan sehat, segar bugar, tanpa kurang satu apapun. Untuk materi pada virtual yang kedua ini adalah tentang interaksi makhluk hidup. KD-nya 3.7 kalau tidak salah. Baik, langsung saja anak-anak akan saya tampilkan untuk PPT saya kali ini. Nanti ada 2 PPT. Untuk pemateri yang pertama yaitu dari saya, Ibu Ciani, mengenai antara lain adalah ekosistem, satuan-satuan dari penyusun ekosistem, terus kemudian ada interaksi nanti Bu Reni. Apa ya satunya? Itu bukan piramid ya, untuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Baik, akan saya mulai. Ini perhatikan gambar yang saya tampilkan. Sudah kelihatan anak-anak? Suaranya anak-anak. Halo? Loh, enggak ada suaranya. Sudah kelihatankah untuk gambar yang saya tampilkan tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya? Oke. Coba diperhatikan untuk gambar yang ada di layar kalian masing-masing. Tentunya sudah tampak jelas di sini. Ada makhluk hidup apa saja di sini. Ini ada sapi ya. Ini juga ada sapi. Ini ada anak sapi. Ini ada burung. Burung pelikan. Ya. Terus kemudian di sini ada rumput-rumputan. Sudah ya? Sudah tahu di sini ada apa saja? Ada sapi. Sapinya itu lebih dari 1, ada 3. Kemudian ada rumput-rumputan, juga banyak tak terhingga. Terus di sini ada burung pelikan. Dan organismenya berarti lebih dari 1. Yang saya tanyakan, apakah di dalam gambar ini itu merupakan ekosistem? Oke, Pak. Ram. 108. Iya ternyata. Kembali ke pertanyaan saya, nanti saya jawab sendiri tentunya. Oh iya tah. Oh ya.
Kalian bisa menjawab pertanyaan saya melalui chat. Nanti ada rewardnya. Oh iya, ya. Pak, chatnya nanti kan di sini saya melihatnya, nggih. Aduh. Sini. Iya. Nggih. Nggih. Ditampilkan nggih, enggak bisa ta, Pak? Ditampilkan saja chatnya. Iya, ditampilkan saja biar saya langsung ngecek. Nggih. Enggak apa-apa, sedikit. Nggih, enggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Dari gambar yang sudah kalian amati, apakah gambar di sini itu termasuk ekosistem? Silakan langsung dijawab di chat. Di chat room. Oh iya. Iya, betul. Terus kemudian coba diberi alasannya kenapa kalian menjawab iya. Avanda Muhammad, siapa itu? Intan, ya sudah betul jawabannya. Sekarang mohon diberi alasan kenapa gambar yang saya tampilkan ini merupakan ekosistem. Ayo, alasannya apa? Kalau menjawab itu harus ada landasannya ya, harus ada alasannya. Oh, soalnya itu benda hidup. Terus yang satu karena ada hubungan makhluk hidup dan makhluk mati. Ya, makhluk tak hidup ya, makhluk mati itu ya nak ya. Karena ada yang saling membutuhkan. Ya. Terus sudah tidak ada lagi yang menjawab? Ya, oke akan saya bahas di sini untuk jawaban Sarif Fauji. Kemudian jawaban siapa Bu? Muhammad Haikal. Kemudian jawaban Vidya Azarini. Kesemuanya itu adalah hampir sempurna, nak. Betul. Jadi salah satu ciri dikatakan sebagai suatu ekosistem, yang pertama di situ ada interaksi, betul. Jadi ada hubungan timbal balik. Di sini apa ya Bu hubungan timbal baliknya? Coba kalian lihat. Di sini ada anak sapi yang makan rumput. Berarti ini ada interaksi. Ada hubungan timbal balik antara sapi dengan rumput, di mana sapi membutuhkan rumput. Itu ada interaksi. Kemudian ada lagi Kak interaksi yang terlihat. Di sini memang tidak terlihat. Tentunya di sini ada tumbuhan membutuhkan tanah. Tumbuhan membutuhkan air. Ini juga terjadi suatu hubungan interaksi. Di mana tumbuhan membutuhkan tanah untuk tempat hidup atau habitat, membutuhkan tanah, di situ ada senyawa atau zat-zat organik, anorganik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, itu terjadi suatu hubungan timbal balik. Betul sekali ya. Yang pertama cirinya betul, harus ada interaksi, harus ada hubungan timbal balik. Kemudian untuk ciri yang kedua, bahwa itu bisa dikatakan sebagai suatu ekosistem, di sini terdapat kumpulan beberapa individu yang sejenis. Di sini ada kumpulan sapi. Ada, ini enggak satu, ini ada yang lain tapi tidak terfoto. Ada kumpulan beberapa burung pelikan. Nah, kalau di sini sudah terdapat hubungan kumpulan beberapa populasi, maka di sini bisa membentuk suatu ekosistem.
Ya, jawaban kalian sudah betul semuanya ya. Hubungan interaksi ini bisa antara makhluk hidup dengan makhluk hidup, antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Paham ya? Itu disebut ekosistem. Ciri-cirinya itu seperti tadi. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saya nanti akan menjelaskan tentang komponen ekosistem, komponen abiotik, komponen biotik, kemudian perannya komponen biotik dalam ekosistem itu sebagai apa? Ini sebagai produsen, konsumen, pengurai. Ini nanti saya yang akan menjelaskan. Kemudian dari hubungan atau interaksi antara komponen biotik dan abiotik ini nanti akan bisa membentuk suatu hubungan atau pola yang disebut dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian pola itu nanti juga akan membentuk suatu simbiosis. Bisa mutualisme, parasitisme, komensalisme, ada predasi dan sebagainya. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan, sedangkan nanti yang dijelaskan oleh Ibu Reni adalah tentang pola interaksi, simbiosis, predasi, dan sebagainya. Terus kemudian macam-macam piramida makanan. Ini peta konsepnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang ini loh, Kak Ketok, gini nanti di sana kelihatan apa enggak ya? Wis iki. Ini ya. Nah, baik. Nah, ini nanti anak-anak nanti di akhir atau sekarang juga bisa langsung diisi mana di antara daftar berikut ini pada tabel yang merupakan ekosistem sesuai dengan konsep yang sudah kalian peroleh tadi. Di sini ada contoh sawah. Kalau memang sawah itu termasuk ekosistem, kalian di sini bisa checklist ya, yang tidaknya dikosongi. Alasannya kenapa kok sawah itu merupakan ekosistem? Atau sebaliknya, kalau sawah itu bukan ekosistem, berarti ini diberi tanda hubung, yang tidaknya ini dicontreng alasannya apa, dan sebagainya. Oke, jelas ya tugasnya. Nah, ini ada kolam, ada sungai, ada kelas, ada akuarium. Kalian boleh di sini memilih iya atau tidak dengan alasan yang tepat. Paham ya? Ini tugasnya. Nanti bisa dikerjakan. Berikutnya ini pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem ini tidak harus persis seperti ini. Jadi kalian bisa membuat pengertian ekosistem sendiri sesuai dengan konsep yang benar. Syaratnya nanti ada interaksi, ada kumpulan beberapa populasi, kemudian ada hubungan timbal balik. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Ini coba dilihat ada interaksi ya kan? Tadi syaratnya ekosistem di situ harus ada interaksi, ada hubungan timbal balik, baik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya, makhluk tak hidup. Tentunya di sini yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua, ini tentunya di dalam ekosistem itu harus ada dua komponen, yaitu komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup dan komponen abiotik yang
terdiri dari makhluk tak hidup. Paham ini sudah ya, tidak harus seperti itu nak. Bisa kalian membuat sendiri. Nah ini prinsip ekosistem, kalian sudah paham. Ada komponennya, biotik, abiotik, ada interaksinya, ada hubungan timbal balik, saling membutuhkan, ada regulasi homeostasis. Paham ini? Regulasi itu kayak perputaran. Jadi kayak siklus. Jadi ada siklus karena di sana nanti di suatu ekosistem pasti ada siklus, ada hubungan saling memakan, saling membutuhkan. Ini yang namanya regulasi dan homeostasis. Homeostasis itu adalah kecenderungan untuk bisa kembali pada keadaan semula. Jadi ini harus kembali pada keadaan semula. Jadi bisa berputar lagi, berputar lagi, berputar lagi. Semoga tidak musnah untuk ekosistem kita. Jadi ini ada kecenderungan untuk kembali pada keadaan semula, homeostasis. Nah ini bahwasannya yang menyusun ekosistem itu adalah makhluk hidup yang menyusun di dalam ekosistem itu yang terkecil adalah individu ya. Satu makhluk hidup. Misalnya di sini di dalam suatu kebun di sini ada satu kata. Nah, kemudian tentunya kata ini tidak sendirian. Pasti kata ini ada anaknya, ada teman-temannya. Nah, untuk kumpulan individu yang sejenis, ini akan membentuk suatu populasi. Jadi populasi kata. Kalau di sini ada kata, dua kata yang satunya itu ada belalang, bisakah disebut populasi? Tidak bisa. Itu bukan populasi karena ada makhluk hidup atau individu yang tidak sejenis. Yang satunya kata, ya. Kata dengan apa tadi saya ngomong saya lupa. Jadi di sini harus sejenis kata dengan kata itu baru membentuk populasi. Kalau di sini kata dengan belalang, maka itu bukan populasi walaupun jumlahnya lebih dari satu. Kemudian yang dikatakan komunitas itu bagaimana? Tentunya di dalam suatu ekosistem kebun itu tidak hanya ada kata di situ. Pasti ada cacing, ada misalnya kumpulan belalang, kemudian ada kumpulan ayam. Nah, kumpulan dari beberapa populasi, populasi ayam, populasi cacing, populasi belalang, populasi katak, itu membentuk suatu komunitas. Nah, kemudian beberapa komunitas saling berinteraksi di situ dengan lingkungannya, terbentuklah suatu ekosistem. Jadi ekosistem itu urut-urutannya dimulai dari yang terendah yaitu individu, populasi, komunitas, baru membentuk suatu ekosistem. Paham ya? Oke. Nah, ini ada tugas lagi, Nak. Jangan khawatir kalau tugasnya IPA itu mesti banyak. Ini tentang komponen di dalam ekosistem. Jadi ekosistem itu disusun oleh dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Siapa saja sih makhluk hidup itu ini? Secara garis besar. Ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan, ada jamur, ada mikroba. Ini termasuk komponen biotik karena memiliki ciri-ciri hidup. Kemudian fungsinya, saya beri contoh satu misalnya. Perannya hewan di dalam suatu ekosistem itu sebagai apa? Dia sebagai konsumen.
Jadi hewan, manusia itu sebagai konsumen. Terus kemudian untuk komponen abiotik air. Fungsinya air untuk apa? Tentunya kita tahu semua ya. Air itu bisa untuk minum, bisa untuk fotosintesis tumbuhan, bisa untuk energi, untuk kalau fisika itu sebagai penggerak ya Mbak Reni ya. Kincir air, penghasil energi. Dalam kimia bisa sebagai pelarut katanya Bu Maulida. Nah, ini bisa kalian untuk nanti mengisi di sini sesuai dengan pengetahuanmu. Semakin banyak berarti semakin besar pengetahuanmu, semakin tinggi. Ini silakan nanti diisi ya. Oke, sudah saya beri contoh berikutnya. Nah, ini tadi komponen ekosistem berdasarkan perannya di dalam ekosistem produsen. Dia sebagai penghasil makanan. Siapa saja semua tumbuhan hijau yang bisa berfotosintesis itu termasuk produsen. Termasuk alga. Alga itu adalah ganggang. Asalkan dia mempunyai klorofil walaupun bersel satu, dia juga sebagai produsen, penghasil makanan. Terus sebagai konsumen. Nah, konsumen itu adalah pemakai. Pemakai siapa? Pemakai dari hasil produsen, termasuk manusia itu sebagai konsumen. Nah, konsumen itu ternyata ada tingkatannya, Nak. Ya, seperti di SD itu paham sudah. Konsumen tingkat 1 itu yang langsung memakan produsen disebut herbivora. Yang memakan konsumen 1 disebut konsumen 2 atau karnivora. Yang konsumen 3 ini adalah memakan konsumen 2. Asal jangan makan temannya ya enggak boleh. Terus ini dekomposer. Dekomposer itu adalah pengurai. Siapa saja sih yang ada di sini? Jamur dan bakteri. Itulah nanti sebagai pengurai atau dekomposer dalam suatu ekosistem. Nah, ini adalah sumber energi matahari ya. Matahari di sini adalah termasuk komponen abiotik. Perannya dia sebagai sumber energi yang terbesar yang ada di bumi. Nah, ini seneng ini makan dan dimakan. Perhatikan interaksi ini berarti saling membutuhkan. Katak di sini makan kecoa. Oh, belalang ini. Nah, makan belalang. Ya, ini bisa kalian lihat katak sedang makan belalang. Ini apa? Harimau sedang makan apa, Bu? Oke. Berikutnya adalah perhatikan untuk hubungan interaksi antara komponen biotik itu akan membentuk suatu hubungan yang khusus. Di sini ada suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Identifikasi kemungkinan rantai makanan yang mungkin dari gambar di bawah ini ada banyak kemungkinan. Di sini ternyata dari satu saja produsen, ini produsennya nak perhatikan, diatom. Diatom itu adalah alga atau ganggang, bersel satu. Ada yang berkoloni, ada yang berkelompok, ada yang sendirian seperti ini, ada yang berkoloni, ada yang berkelompok. Itu adalah produsen ganggang bersel satu. Ini yang ada di pantai atau di laut. Ternyata kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, satu produsen ini tidak hanya dimakan oleh satu konsumen. Ini kan terbukti ya. Nah, ini ada panahnya yang ke udang, ada panahnya yang ke zooplankton, ada panah berarti dimakan oleh ikan kecil. Nah, ini berarti di dalam kenyataannya rantai makanan itu tidak ada. Yang ada adalah jaring-jaring makanan. Karena apa? Karena di sini satu produsen saja itu sudah dibutuhkan oleh beberapa konsumen. Jadi dalam kenyataannya nak ya, yang namanya rantai makanan itu tidak ada. Rantai makanan hanya teori.
rantai makanan itu kalau hanya satu rantai saja berhenti. Contohnya begini, diatom. Diatomi ini hanya dimakan oleh zooplankton. Kemudian ini enggak usah ya, ini enggak usah. Jadi diatomi ini hanya dimakan oleh zooplankton, kemudian zooplankton dimakan oleh kerang, kerang dimakan oleh lobster, nah sudah berhenti. Nah, di situ yang dinamakan rantai makanan. Tapi kenyataannya di sini yang terjadi di alam adalah jaring-jaring makanan. Oke, next, paham ya? Nah, ini rantai makanan secara teoritis, tapi sebenarnya di dalam kehidupan itu tidak ada. Padi di sawah tidak mungkin kan hanya dimakan tikus. Padi itu bisa dimakan burung, bisa dimakan manusia. Nah, tapi harus ditanak dulu. Kalau manusia makan langsung padi itu jenenge geragas ya. Nah, ini padi di sawah itu dimakan oleh tikus sawah. Tikus sawah dimakan oleh ular. Ini ular masih bisa dimakan oleh elang. Nah, itu hanya teori rantai makanan. Hubungan makan dan dimakan antara produsen dan konsumennya pada urutan tertentu. Jadi urutannya tertentu. Tidak mungkin padi dimakan ular. Walaupun ularnya ini luwe, dia tidak mau makan padi. Dia makanannya adalah hewan. Ya, jadi ada urutan tertentu, tidak boleh ngeloncat. Padi dimakan ular tidak boleh. Padi mesti dimakan tikus. Oke ya, sudah tahu tentang rantai makanan. Jadi di sini dimakannya itu antara produsen dan konsumennya pada urutan tertentu. Tidak boleh loncat-loncat. Itu rantai makanan. Oke, berikutnya. Nah, ini produsen sebagai perannya bahwa padi sebagai produsen, tikus sawah sebagai konsumen tingkat 1, ular konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Oh, ini nanti bagiannya Ibu Reni ya. Dari hubungan makan dan dimakan, rantai makanan tadi bisa digambarkan menjadi suatu piramida makanan. Ya, coba kalau kalian melihat piramid, itu tentunya semakin ke atas semakin kecil. Kalau semakin ke atas semakin besar itu nanti jomplang. Ya, jadi piramida makanan yang ada di alam ini digambarkan seperti ini. Semakin ke atas, semakin mengecil. Kemudian yang dibandingkan ini apa sih? Sing di bawah ini kok sangat besar, di atasnya sudah menurun, di atasnya lagi lebih kecil. Yang dibandingkan ini bisa energi yang disimpan, energi yang digunakan, bisa juga yang dibandingkan adalah berat atau massa. Massa dari jumlah total senyawa organik yang ada. Bahwa produsen itu senyawa organik atau energinya itu paling besar. Kemudian disusul oleh konsumen tingkat 1 atau tumbuhan, atau hewan yang memakan langsung tumbuhan. Kemudian selanjutnya lebih kecil lagi adalah konsumen tingkat 2. Mestinya ada pertanyaan, kenapa ya Bu ya? Kenapa itu kok semakin ke atas semakin mengecil? Kok tidak sebaliknya? Karena dilihat dari perbandingan energinya di sini. Nah, energi pada tumbuh-tumbuhan di sini sangat besar. Kemudian energi ini tidak semuanya dimakan oleh konsumen tingkat 1. Tetapi ada energi di sini digunakan sendiri oleh tumbuhan itu. Ya, digunakan untuk berkembang biak, digunakan untuk
kegiatan, pertumbuhan dan sebagainya sehingga energinya di sini berkurang. Maka hanya beberapa energi yang bisa pindah ke konsumen tingkat 1. Begitu seterusnya. Mengapa konsumen tingkat 1 itu kok lebih besar dari konsumen tingkat 2? Karena di sini energinya juga dipakai sendiri juga. Nah, nanti karene sisanya itu dikasihkan ke konsumen tingkat 2. Paham ya? Jadi ini menggambarkan perbandingan. Perbandingan apa ya? Perbandingan antara produsen dan konsumennya yang dibandingkan itu adalah biomasa juga bisa energi. Ini nanti Mbak Reni ya, ada piramida jumlah, piramida biomasa, piramida energi. Lanjut, loh ini kok sudah diskusi. Nah, ini nanti diskusinya cukup menarik, tapi saya tadi sudah menjelaskan kayaknya. Yang tidak tidur, kemudian yang fokus pasti bisa menjawab. Dari hasil identifikasi, mesti kalian bertanya, opo identifikasi itu ya. Identifikasi itu kalian bisa mengamati, bisa mengobservasi, bisa mengukur kegiatan apapun di situ dari hasil identifikasi kalian. Maka dapatkah suatu rantai makanan di alam ini berdiri sendiri seperti yang saya katakan tadi? Apa ada satu rantai padi dimakan tikus sawah dimakan ular dimakan elang? Apakah hanya itu? Apakah tidak ada cabangnya? Nah, ini mohon untuk nanti kalian beri deskripsi alasan kalian mengapa, kalau ada itu mengapa, kalau dapat itu mengapa, kalau tidak dapat itu mengapa. Terus yang kedua, di alam yang dapat kita lihat fenomenanya, kenyataannya, penampakannya sekarang rantai makanan ataukah jaring-jaring makanan tadi sudah saya jelaskan. Pikirkan kembali lingkungan yang berbeda yang pernah dijumpai. Ya, bisa memikirkan lingkungan yang ada di air, bisa memikirkan lingkungan yang ada di udara, silakan. Ini nanti secara detail akan dijelaskan oleh Ibu Reni MPD. Arus perpindahan energi. Ternyata energi itu berpindah ya nak ya. Berpindah dari sumber energi dari matahari yang langsung bisa menggunakan sumber energi matahari yaitu produsen. Yaitu tumbuhan hijau. Sumber energi dari matahari ini digunakan oleh tumbuhan hijau untuk fotosintesis. Kalau manusia, hewan tidak mampu untuk berfotosintesis. Makanya yang berada di bawahnya sumber energi secara langsung ini produsen tumbuhan hijau. Kemudian produsen itu dimanfaatkan oleh konsumen dan juga kalau produsen itu mati maka akan diuraikan oleh dekomposer. Konsumen mati diuraikan oleh dekomposer. Siapa dekomposer? Jamur dan bakteri. Terus nanti energinya yang ada di sini kemana? Ke lingkungan lagi. Berupa zat-zat anorganik itu nanti akan kembali ke lingkungan dimanfaatkan oleh produsen lagi. Gitu ya. Baik, anak-anak ini mateng. Nah, ini ya, interaksi dalam ekosistem. Prinsipnya tadi bahwa di dalam suatu ekosistem, interaksi itu akan membentuk rantai makanan, beberapa kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Dari jaring-jaring makanan nanti akan terbentuk suatu kompetisi dan predasi. Apa itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Reni. Kompetisi itu apa, predasi itu apa. Terus ada siklus materi, siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, dan sebagainya. Interaksi itu nanti juga karena makan dan dimakan akan terbentuk arus energi sudah saya jelaskan tadi. Perpindahan energi dari matahari sampai ke dekomposer kembali ke lingkungan. Terus ada simbiosis, sudah dijelaskan di SD.
Nah, ini nanti tugasnya yang terakhir dari saya ini simbiosis ya. Saya jelaskan. Simbiosis di sini ada mutualisme, saling menguntungkan, berarti organisme yang satu untung, organisme yang kedua untung. Contohnya gampang ya. Apa di situ? Lebah dengan bunga. Terus apalagi di situ nanti banyak sekali. Silakan ditulis. Komensalisme ya. Yang satu organismenya satu untung, yang satu tidak dirugikan. Contohnya anggrek pada pohon inang. Anggrek mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon inangnya tidak merasa dirugikan karena anggrek itu bukan parasit. Tapi anggrek itu hanya nempel saja. Parasitisme itu apa? Satu untung, satu rugi. Ini sudah banyak sekali yang parasit. Tali putri pada tumbuhan inang. Di mana tali putri itu mengambil makanan dari tumbuhan inang. Sedangkan tumbuhan inang di situ lama-kelamaan mati. Karena makanannya itu diserap. Ini contoh-contohnya nanti bisa ditambah oleh Ibu Reni. Nah, ini adalah buaya, ada burung apa ini saya lupa namanya. Ini tidak dimakan ini ya. Ini tidak dimakan oleh buaya loh ya. Ini burung ini mengambil sisa-sisa makanan yang ada di sini, mengambil bakteri, mengambil apa sehingga serangga atau hewan yang ada yang mengganggu ini nanti terbebas dari hewan pengganggu buayanya ini. Ini mendapatkan makanan. Tidak dicaplok, kalau dicaplok ini beda lagi. Kalau dicaplok ini mati, ini dimakan, ini bukan mutualisme lagi. Ini kupu-kupu dan sebagainya. Oke, saya kira seperti ini nanti biar dilanjutkan oleh Ibu Reni. Terima kasih dari saya cukupkan sampai di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya beri pertanyaan dulu. Apakah ada pertanyaan, Nak? Ya, oke Bu, more ya. Silakan melalui chat. Ya, bisa raise hand, bisa chat. Oke, silakan bertanya yang belum dimengerti tentang apa yang saya jelaskan tadi. Ayo. Oh, dorong, Bu. Iki ya. Emor. Iki ta. Iki ta, iki. Dah. Asmut iki ya. Oh, mute all. Mute all. Tugas yang pertama kenapa pada kumpulkannya, Bu? Aduh, Rek, kok takon ngono. Iki ya, Bu, di mute all lah. Kan dibuka, Bu. Wis saiki menampilkan anune. Video nih, Bu. Iki lah iki. Oh, wis, Bu. Oh iya. Oh iya. Ya, ayo silakan dibuka untuk unmute-nya, silakan di-mute. Nah. Oke, nah untuk yang pertanyaan dari Gilman. Tugasnya ada 2 ya Bu, iya ada 2. Kalau enggak 2, 3 tadi, 3 ilingku. 3. Silakan dibuka di Google Classroom. Di PPT saya itu nanti silakan ditulis lagi untuk pertanyaannya dipindah di buku. Terus dijawab. Ada lagi pertanyaannya yang kurang jelas tentang apa yang saya sampaikan? Oke. Sudah ya, kalau tidak ada pertanyaan dilanjutkan oleh Ibu Reni. Oh, Bu Sri. Bu Sri Handayati MPD. Monggo Bu Sri.
Oke, boy kok apa lagi? Kangen kudet delok iki. Lah pok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dengar ya suaranya Bu Sri? Kurang. Oh iya, ya apa kok gak elek. Benakno sih. Iya, benakno kamera. Apa? Share screen. Wis ngene wis. Aku gak dik share screen. Ya wis. Wis mari wisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bu Sri mengingatkan. Betul kurang didik, kurang. Bentar ya sambil menunggu. Kurang rono. Lah sip mudun. Wis ketok. Anak-anak, dari beberapa siswa kelas 7 kemarin ada yang sudah daftar di TV sekolah sekitar 117 anak. Ya, padahal jumlah siswanya 300. Lah, oleh sebab itu yang belum silakan mendaftar karena apa? Nanti pembelajaran kelas 7 semuanya akan direkam. Kemudian rekamannya dimasukkan ke TV sekolah. Nah, sehingga ketika anak-anak itu tidak ikut Zoom seperti ini, maka anak-anak bisa tutupan sama. Oh, gak apa-apa. Ketika anak-anak tidak bisa mengikuti ada halangan di Zoom, maka anak-anak bisa melihat kembali di TV sekolah. Ya, jadi anak-anak bisa melihat lagi di TV sekolah. Jadi nanti mulai kegiatan pembelajarannya awal sampai hari ini, nanti akan saya masukkan di TV sekolah. Anak-anak bisa melihat TV sekolah, terutama yang sudah login. Kemudian yang sudah login di TV sekolah, saya harapkan ketika kamu melakukan pembelajaran, mengerjakan tugas di rumah, hendaknya kalian video anak-anak. Videonya kalian bisa masukkan di TV sekolah. Karena kalian sudah login. Langsung masukkan di situ. Caranya videonya masukkan ke YouTube dulu. Setelah di YouTube, nanti upload di TV sekolah. Ya, ini saya bukakan sebentar tentang TV sekolah dulu. Ya, anak-anak, Bu Sri akan share screen dulu tentang TV sekolah. Ya, sudah terlihat ya? Mbak, terlihat. Iki sudah. Ini akan Bu Sri lihat, perhatikan. Nanti rekaman kalian kegiatan hari ini akan Bu Sri masukkan di channel TV sekolah. Ya, ini adalah channelnya SMP 1. Anak-anak silakan di rumah kalau kalian pas nganggur untuk memahami tentang IPA, kalian bisa melihat di sini. Ya, kalian bisa melihat di kegiatan SMP 1 Pandaan ini. Ya, jadi ini. Ini adalah jadwal untuk hari Rabu anak-anak ya. Jadwal hari Rabu. Nah, ini untuk besok kalian juga ada bisa melihat. Misalnya, kalian ingin tahu kegiatan tentang tadi, materi tadi, kok tidak jelas. Nanti besok kalian bisa melihat lagi rekaman. Oleh sebab itu ketika kalian daring harus tanggap.
Ya, kemudian aktif bertanya, kemudian kalau ada gurunya bertanya menjawab, nanti direkam, nanti dimasukkan di TV sekolah, ya, nanti dimasukkan di TV sekolah, ya. Coba kita lihat perpustakaan. Nah, anak-anak kalian bisa menemukan materi-materi di perpustakaan digital ini. Misalnya materi gurunya tentang pencemaran. Kalian bisa cari di sini, terutama yang sudah login. Ya, jadi buka TV sekolah, kemudian login anak-anak yang sudah daftar. Cari perpustakaan digital. Misalnya materinya pencemaran udara, pencemaran tanah. Di sini ada. Ya, kalian bisa melihat inilah keuntungannya kita punya TV sekolah. Nanti materi tadi akan saya masukkan di sini, besok kalian bisa melihat. Buka lagi materi hari ini, tugasnya nggak bisa. Buka lagi di TV sekolah untuk menjawab soal-soal dari Bapak Ibu Guru. Kan lebih mudah mendengarkan, melihat lagi, materi yang dijelaskan Bu Ci seperti ini. Kalian bisa langsung menjawab. Ya, misalnya di sini loh banyak sekali materi-materi. Caranya bagaimana? Materi SMP misalnya ya, IPA, kemudian kelas 7. Lah, ini ada. Lah, nanti ada kelas 7 misalnya tadi materinya apa? Ya, materinya interaksi. Ya, misalnya interaksi makhluk hidup. Lah, di sini ada anak-anak. Banyak sekali materi interaksi, nanti kalian bisa melihat di sini. Nanti ada di sini materi tentang interaksi lah. Ini ada ekosistem dan sebagainya ya. Nah, ini ada. Jadi kalian bisa mencari materi ini interaksi makhluk hidup. Nah, kalian bisa menemukan di sini. Pertanyaan Bu Ciani tadi bisa kamu lihat di sini. Atau bisa melihat di rekaman besok. Ya, insya Allah besok sudah masuk di TV sekolah. Saya himbau untuk yang belum login di TV sekolah, silakan login di TV sekolah. Caranya kemarin kalian sudah tahu ya. Jadi nanti bisa tanya temannya. Misalnya saya ingin buka ini. Nah, ini adalah materi tentang interaksi makhluk hidup. Ya, ini materi tentang interaksi makhluk hidup. Kalian bisa melihat di sini loh, banyak sekali ya. Jadi ini tentang pencemaran lingkungan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kalian diimbau untuk membuat video ketika kamu mengerjakan tugas. Rekam. Ya, rekam. Masukkan di TV sekolah. Nah, kalian akan tahu, ini adalah kegiatan saya. Begitu ya. Ya, jadi anak-anak kalau ada pertanyaan tentang TV sekolah, nanti anak-anak bisa japri langsung ke Bu Sri atau tanya Bu Ciani. Ya. Jadi kalian tanya bagaimana cara loginnya, tanya Bu Reni, tanya Bu Malida, supaya nanti kalian semua bisa bergabung di TV sekolah. Karena nanti materi-materi akan direkam, dimasukkan ke YouTube, masuk di TV sekolah. Dan ini sangat bermanfaat untuk kalian. Ketika kalian mau ujian, buka saja TV sekolah. Materinya apa dulu ya? Yang dijelaskan oleh Bu Ci, yang dijelaskan oleh Bu Reni. Lihat di situ, lebih mudah. Karena kalian langsung melihat gurunya menjelaskan. Daripada kalian membaca buku. Mungkin sambil ngantuk-ngantuk kalau membaca buku ya. Jadi ini saja anak-anak, kalau ada yang bertanya silakan. Bisa resen atau bisa di chat room ya. Yang sudah, ini ada yang sudah Gilman. Yang belum, siapa yang belum? Yang belum tulis dulu. Yang belum silakan tulis di chat. Yang belum login sekolah, TV sekolah, silakan tulis di chat dulu. Nanti biar nanti dipandu oleh Bu Cik supaya bisa masuk di siapa nih? Sekia belum ya, nanti segera. Anissa, Nicholas. Nah, silakan ini karena masih banyak yang belum. Ya, kalian kalian juga bisa lihat di TV sekolah anak-anak. Login dulu. Buka TV sekolah. Bagaimana cara membukanya ya? Saya perhatikan dulu. Saya perlihatkan dulu.
Sekarang saya lihat, perhatikan anak-anak, bagaimana cara loginnya ya. Kalian buka tvsekolah.id, ini ada. Ya, buka pertama. Caranya buka tvsekolah.id. Nah, ini. tvsekolah.id. Mbak, kelihatan apa enggak ini? Ya, setelah buka, yang lain bisa praktek, bisa di HP, bisa di laptop. Buka tvsekolah.id, terus pilih yang atas, TV sekolah. Ya. Setelah itu login. Setelah itu login, anak-anak login. Ya. Kemudian Pak pilih Google anak-anak. Kalian kan sudah punya akun di Google. Pilih Google. Nah, pilih akun kalian, dipilih akun kalian. Ya, misal ini ada Mulyo Hadi ya, saya lihat. Nah, ini ada Mulyo Hadi karena ini passwordnya tidak tahu, saya pilih yang lain aja ya. Ini punyanya Busri misalnya. Nah, perhatikan. Karena Busri sudah login anak-anak, maka namanya Busri sudah ada. Kalau belum berarti belum ada namanya. Ya. Jadi anak-anak login dulu, klik, terus Google diklik, pilih akun kalian. Ya, pilih akun kalian. Ya, kalau sudah, maka akunnya akan keluar di sini namanya. Setelah keluar namanya, kamu daftar di situ nanti ada daftar. Nah, ada daftar jadi guru, dari siswa dan sebagainya, ya. Karena Busri sudah daftar, maka sudah ada namanya. Pilih daftar, di situ ada kamu pilih jadi siswa, ya. Setelah jadi siswa, isi semua data. Di situ ada data NPSN. Saya buka ya di sini. Ada data NPSN. Nah, ini ada data NPSN. Itu adalah nama SMP 1 Pandaan. NPSN-nya 20519212. Ya. Anak-anak di screenshot ini biar nanti tidak bertanya. NPSN SMP 1 Pandaan 20519212. Ya, kalau sudah tertulis nanti pasti keluar ini anak-anak. Logo SMP 1 keluar. Ya, terus di sini karena kalian itu bukan guru, isi saja nomor induk atau nomor absen enggak apa-apa. Ya, setelah itu semua diisi, kemudian data personalnya diisi lengkap sampai alamat, statusnya kamu pilih yang kontributor. Di sini ada pilihan anak-anak, pilih kontributor. Terus passwordnya adalah password dari kamu, ya. Password dari akun kamu, ya. Kalau sudah, kamu akan terdaftar. Kalau sudah terdaftar, maka silakan kamu mengupload video. Cara upload videonya di sini ada klik tambah. Tambah ini diklik, maka kamu isi video kamu. Tapi syaratnya video harus di YouTube dulu. Masukkan video kalian ke YouTube. Ya. Untuk memasukkan di YouTube, ya buka Google Chrome, buka YouTube. Ya, di sini ada klik tambah. Klik tambah ini diklik. Upload video. Nah, upload video ya. Jadi itu linknya nanti yang dimasukkan di sini. Linknya yang dimasukkan di sini ya. Itu saja. Nanti ada pertanyaan silakan bertanya ke Bu Ciani ya. Saya kira anak-anak sudah cukup. Yang masih belum bisa tanya teman yang sudah ya. Tidak ada iklan ya, tidak ada iklan. Tidak ada iklan di TV sekolah itu. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak bisa istirahat dulu, nanti kembali ke pelajaran kedua. Loh, apa pelajaran kedua? Aduh, PCU. Kawis mari Mbak Renjen. Mbak, nutup
rekamane ndi ki yo? Sik tak direkam tutup cek ae cek gak campur karo anu. Oh iki pe. Stop.